Bukan. Bukan. Mugi-mugi rezekine dhewek jadi blessing. Ya kita ambil positifnya aja. Kan bautnya kemana-mana itu. Itu pesing itu. Iya. Akhirnya jadi pendengar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lupe dan Sama saya Handoko. Handoki. Kali ini kita akan kedatangan tamu Spesial tentunya. Spesial lagi, kemarin sudah spesial, sekarang spesial lagi tentunya. Nah iya kan? Iya. Ini dari mana ini tamunya nanti? Ini tamu bisnis online yang sangat Lagi booming ya ini ya. Nah, dia salah satu penggelut di bidang pegelut ning. Ayo. Ning. Ya, dia awalnya tuh dia merintis sebuah usaha itu emang dari nol dulu dia. Dari awalnya dia jahit. Nah, kalian pasti penasaran siapakah dia? Nanti. Dari belum bisa desain, Ya, sekarang sudah jadi bisa desain, bisa dikatakan jadi desainer yang sangat pro. Dan banyak lagi kehebatan dari bintang tamu kita kali ini. Mari kita panggilnya sebelum nanti kita nanti kita panggilkan nanti dulu aja. Kita sedikit ngobrol sedikit nih tentang perjalanan dia tuh awalnya kita ketemu dia itu bagaimana. Oke. Dulu pertama kali saya ketemu dia itu dia mencari jahitan, orderan jahitan itu di vendor saya Pak itu Pak. bukan di alun-alun. Bukan. Itu ketemu saya di vendor, dia nemuin saya minta jahitan. Sedangkan waktu itu memang vendor saya itu belum jahit sendiri, masih beli kaos polos. Tahun berapa itu? Itu sekitar tahun 2015-an ya. Di sekitar tahun 2015-an dia emang rajin banget cari orderan door to door dari vendor lain ke vendor satu ke vendor lainnya. Mungkin ada yang nggak bisa bahasa Inggris, Pak. Vendor itu ya Lawang tu lawang. lawang tu lawang ya. Lawang tu lawang, dia mengunjungi 1-2 vendor, dia minta orderan jahitan. Barangkali ada orderan jahitan, dan ketika itu pun awalnya saya beri dia orderan itu jersey bola itu. Jersey bola ya kecilan itu nanti ceritanya nanti aja kalau ada orangnya. Biar nanti tambah seru gitu kan Pak. Oke, sebelum kita mulai intro. Oke, biar semangat. Oke, tos dulu. Oke, biar kita makin semangat, obrol kita juga semakin seru. Langsung saja kita panggilkan Mas Afan. Yo. Waduh. Tambah gemuk aja, Bro. Gimana Mas Afan? Siapa Mas Pak Handoko. Ya. Ngomong-ngomong, baju kita sama. Sebelumnya kita belum pernah Ini ketemu, tapi ini beli kebetulan sama. bareng atau gimana ini? Ini saya dulu sama dia itu satu angkatan. Oh, satu Ya, angkatan. bisa Oh, belum? sebelumnya ngobrol nanti dulu Pak. Perkenalan dulu, silakan. Oh ya, saya nama, dari boleh nyebut nama vendor? Boleh, Silakan. promosi juga boleh. Siap. Boleh. Ya kebetulan saya ini nggak tahu ya kalau diundang sini suruh podcast ya. Jadi perkenalkan saya dari Blessing Apparel ya. Tentunya suatu perusahaan yang bergerak di bidang jersey printing, sport olahraga lah seperti itu. Yang beralamat di Manggisan. Mungkin kalau untuk Manggisan itu di mana itu? Kota mana itu bisa dijelaskan? Manggisan itu masih di wilayah Wonosobo. Ya, tentunya di Kecamatan Mojo Tengah. Untuk
Manggisan itu nama desa. Itulah. Ya, buat kalian yang belum tahu siapakah Avan ini, dia adalah salah satu ownernya dari Blessing Sportwear. Dia dari Blessing Sportwear yang tadi sudah disebutkan bahwa beralamat di Manggisan, Jawa Tengah, Wonosobo. Nanti kami sertakan link untuk khusus media sosial dari Blessing Sport. Ya, ini Mas ada toko marketplace dari Blessing Sportwear, nanti ada di bawah juga. Oke Mas Avan, nah tadi sudah perkenalan awalnya. Nah, ini yang jadi penasaran buat teman-teman ini, para penonton setia LPX Studio. Apa sih yang kenapa kok diberikan nama Blessing Sportwear itu? Sebenarnya kalau untuk nama awalnya bukan itu ya, cuman karena kita mengikuti zaman biar agak keren sedikit gitu. Dulunya kita namanya itu Avan. anak pertama saya Avan. Avan Konveksi. Karena dulu kan Avan Konveksi itu kan identik sekali dengan jersey merpati. Nah, mungkin untuk lebih kerennya kalau kita pindah ke spot aparel gitu kan, namanya itu saya ganti Blessing. Sebenarnya simpel aja sih, karena Blessing itu kan artinya kan berkah, kan seperti itu. Oh, berarti seperti itu. Tapi kan itu untuk blessing itu kan di doa orang non Islam. Nggak masalah, tapi kan keyakinan kita kan intinya kalau doa ya, kita kalau orang Inggris pasti ngomong berkah pasti blessing. Kan seperti itu. Masa tapi juga Jawa meh muni mugi-mugi rezekine dhewek jadi blessing, enggak berkah. Ya kita ambil positifnya aja. Emang saya sempat berpikiran di situ kalau untuk blessing itu kebanyakan itu identik dengan orang Kristen seperti itu. Tapi kita intinya pluralisme aja lah, saling menghormati seperti itu. Toleransi. Tapi juga saya suka itu dengan nama blessing itu. Karena emang sangat terkenal sekali. Bahkan di kalangan ibu-ibu itu emang sering terdengar bahwa menyebutkan vendor jenengan itu. Blessing. Itu ketika anaknya itu pipi sembarangan, itu kan baunya kemana-mana itu. Itu pesing itu. Iya. Akhirnya itu menyebut vendor jenengan itu. Mungkin karena ilat Jawa seperti itu susah mengucapkan. Tak kira ini itu pesing. Biasanya pesing, blessing ya. Berarti penyebutannya blessing. Iya, seperti itu. Blessing Sportwear. Iya. Nah, ini Mas Avan, kita panggilnya Mas Avan aja ya. Iya, biar agak keren. Tadi di awal sudah pernah saya ceritakan bahwa kita pernah bertemu awal kita bertemu itu di vendor saya. Abad yang lalu ya. Oh ya, masih 50 di abad yang lalu. Ya, di peradaban kuno itu masih zaman batu ya. Ya, oke. Megalitikus. Iya. Koreneus Iya, ya itu. Itu di situ kita bertemu. Jenengan masih saya dengarkan aja, Pak. iya, jenengan jadi pendengar aja. Awal jenengan itu kenapa kok bisa sampai di vendor saya itu, gimana ceritanya itu? Awalnya itu saya coba-coba ingin hidup di kampung. Ini kok kayak jadi itu ya, iklan apa itu? Awalnya coba-coba. Iya, itu saya tuh sebenarnya udah pusing hidup di perantauan karena saya lama loh merantau saya itu. Hampir sekitar 7 tahun. Waktu merantau sudah punya belum. Ngomongan belum. Ya, terakhir itu saya udah punya, makanya saya memutuskan untuk hijrah. Anak pertama itu saya mencoba untuk mencari keberuntungan di kota sendiri. Beratnya kenapa kita harus merantau kalau di kota sendiri kita bisa hidup seperti itu? Lebih baik. Wah, tepat sekali. Saya juga pernah seperti itu juga. Kadang gini, ada orang bilang daripada makan daging di perantauan lebih baik makan batu. tempe tahu di kota sendiri lebih enak bersama keluarga, kan ada pepatah seperti itu. Ya, itu tujuan. Tapi kan sekarang malah mendingan banyak yang suka rocket chicken, Pak, dibandingkan tempe sama tahu. Ya, itu kan peribahasa. Itu peribahasa. Lebih baik hujan batu di negeri sendiri tapi daripada hujan emas di negeri orang seperti itu. Masih bingung ini. Kembali lagi ke pembicaraan awal. Dia memang nggak apa-apa. Tadi ke pembahasan selanjutnya, bahwa jenengan kenapa kok alasannya sampai bisa ada di vendor saya itu. Tadi kan belum dijelaskan. Jadi gini ya, saya itu pertama mendapat intinya
pengalaman di Jakarta ya, dari basicnya itu kan konveksi garment saya sudah menguasai lah di situ. Nah, kalau saya intinya hidup di kampung kan berarti saya kalau ingin bekerja jadi kuli batu kan nggak mampu, karena saya sudah lama nggak kerja berat, jadi saya mencari yang ringan-ringan. Nah, saya memutuskan untuk jalan-jalan. Waktu itu saya jalan-jalan ke kota mencari, sebenarnya yang saya cari itu vendor jahit konveksi, bukan sablon, karena saya basicnya di situ ya. Saya ketika itu ada orderan lah sedikit gitu, awal-awalnya kan ada yang pengen jahitin baju gitu. Nah, saya jalan-jalan, saya menemukan sebuah tempat sablon, itu dulu namanya Han Production dulu. Oh iya, Han masih Han Production. Memang salah satu vendor ternama itu di. Iya, saya salut itu dengan Han. Di situ saya datang itu ketemu sama CEO-nya. Namanya kalau nggak salah Kesut gitu ya. Kesut. Siapa? Ya benar. Iya, Kesut itu. Yang sekarang jualan mie ayam Gio itu ya. Oh iya. Ya itu Kesut itu salah satu CEO dari Han Production. Han Production iya. Di situ saya nyablon. Ya. Kita ngomongnya agak jorok sedikit nggak ya. Nggak apa-apa. Sampai 1 minggu belum jadi. 2 minggu belum jadi. Di Han Production. Ya, memang seperti itu. Mungkin karena saking banyaknya orderan dari owner sendiri memang overload gitu. Dan buat informasi Han Production sudah tutup. Enggak, saya kan gini, di situ saya bingung, kok nggak jadi Mas gitu katanya. Oh, kalau yang mau cepet di temen saya aja Mas, di Bundaran itu, kebetulan saya belum tahu itu namanya. Di Bundaran ada tukang sablon, karena susah banget itu muter di situ. Paling gampang kan memang di Rawopeni dulu itu ya. Saya di situ ketemu sama ownernya langsung, malah katanya ini 1-2 hari 3 hari bisa. Oh, bisa Mas Rival itu. Bukan, saya langsung sama ownernya dulu, namanya Mas Lutfi. Kebetulan orangnya ada di pinggir saya. Dulu kurus, ini sekarang gemuk. Mungkin karena sudah sukses gitu. Makanya itu tahun 2015, jadi dari Han Production nggak jadi karena nggak. Sebenarnya rekomendasi itu hebat sekali, vendor merekomendasi sablonnya orang ke sablonnya. Ya itu salah satu dulu pernah bicara itu sama owner. Itu sebenarnya lempar tangan. Dulu pernah saya ketemu sama ownernya Han Production itu bahwa emang dia prinsipnya seperti itu, ibadah saya. Oh iya. Dia lebih baik memberikan bagi rezeki seperti itu. Buat teman-teman yang tahu ownernya Han Production, silahkan langsung komen di bawah. Nanti kalian akan mendapatkan jersey khusus giveaway dari Blessing Sport. Oke. Banyak. Udah seperti itu. Jadi, dan buat informasi owner Han Production ini Handoko, besok nanti komen aja Handoko, nanti langsung dapat. Mau order lagi di Han bisa. Cuman produksinya di LPE gitu. Tapi kan dulu gini, Pak. Gimana? Pernah juga saya buat di jenengan ini. Ini jangan ngomongin yang jelek-jelek lah, yang bagus aja. Yang jelek-jelek, yang bagus aja. Ini saya pernah awal dia jahit, berarti awal-awal merintis penjahitan saya pernah menjahit di sana. Dan itu salah satu proyek terbesar itu, proyek besar yang saya buat untuk jahit di tempatnya Mas Afan. Jadi kaos bola waktu itu ya. Oh iya, saya ingat itu. Iya, warna pinknya. Saya ingetannya jelas saya. Ukuran M jadi ukuran S, yang ukuran S jadi ukuran anak-anak. Seperti jadi itu. Kalau dipakai mbak-mbaknya itu mentelet sampai perutnya kelihatan semua. Iya. Dur kelalen. Ya, ini perlu saya jawab itu yang tadi. Jur kelalen. Ya, intinya gini, kan waktu itu kan dari bosnya Han Production kan ngasih saran ke saya, ini untuk cewek. Berarti kan kalau saya dulu di basicnya di Jakarta itu kalau baju cowok sama cewek itu beda, betul. Hanya di sini cowok sama cewek itu bikin sama. Ya unisex. Kan? Jadi ternyata malah seneng itu yang justru itu nasionalnya saya itu saya udah tahu gitu. Makanya saya kembali lagi malah buatnya lagi ke Avan Cloth itu ya itu. Dulu namanya Avan Konveksi ya. Iya, dulu kan namanya Avan Konveksi karena saya belum begitu bisa bikin nama, belum tahu lah ilmunya itu untuk intinya dari konveksi ke clothing itu kan harus agak
perlu keren belajar, sedikit gitu, perlu penyesuaian. penyesuaian seperti itu. Nah ini Mas Afan mulai berkembang mencoba untuk di bidang lain selain jahit itu ketika jenengan mencoba di bidang misal jersey, sablon, itu mulai kapan itu? Tapi kan sebelum ke jersey itu kan pernah sablon manual dulu, order sablon manual ke teman-teman, maklon masih ke sana-sana. Ya itu kalau untuk sablon manual saya rekomendasinya ya kalau nggak ke Han ya ke LPX dulu. Mantap. Seperti itu. Tapi Karena saya kan lebih ke produksi jahitnya daripada sablonnya. Karena kalau untuk sablon kan kebetulan di tempat saya kan untuk pembuangan limbahnya kan agak susah. Iya, betul. Berarti dulu emang masih untuk sablonnya masih maklon masih saja. Iya masih. Lempar. Nah untuk jersey juga kita dulu masih maklon di Jogja dulu sama Mas LPX juga ya Mas LPX. Kenapa? Waktu jersey awal-awal itu kita masih maklonan ke Jogja ya. Karena kiblatnya kita kan kalau nggak Bandung Jogja. Dulu. Dan dulu di Wonosobo untuk produksi jersey printing itu masih minim dan masih susah. Karena belum ya ada satu. Dulu harga masih mahal loh Pak Han untuk jersey ya. Pak LPX bahkan untuk satuan aja bisa 170 ya. Untuk atasan saja itu 150, 170. Karena biaya kita produksi itu memang mahal. Dan juga belum banyak para teman-teman pengusaha jersey yang terjun ke situ. Masih dikatakan di Wonosobo itu masih jarang. Tahun 2017 itu saya aja pernah beli itu masih pas saat saya ingat waktu jersey Merpati ya yang nggak di mirror itu sama sampean itu dulu banyak itu udah di LPX apa udah sendiri itu belum kalau yang seperti itu belum di sini. Kalau kesalahan bukan saya nggak pernah buat kesalahan itu masih Han itu berarti yo. Jadi intinya perjalanannya itu sebenarnya kalau diceritain di sini nggak cukup kayaknya ya intinya saya ambil yang ini aja yang saya ingat gitu ya betul. Untuk perjalanan saya itu sebenarnya saya itu latar belakang pendidikan juga SD itu loh. Nah, enggak seperti yang sangat menarik buat teman-teman meski latar pendidikan SD tapi dengan tidak memandang dengan keterbatasan latar pendidikan tapi yang penting tetap usaha ya, punya niat, kualitas, jujur dan tepat waktu seperti itu. Nah, untuk sekarang Mas Afan ini kita bahas lagi sudah ini kan tadi untuk masa lalu. Iya, sekarang kan kita cerita yang untuk sekarang. Nah, untuk sekarang ini Mas Afan khususnya untuk Blessing Pot juga kan sudah mempunyai beberapa marketplace ini ya. Iya. Nah, kita itu pengen tahu Bang, seberapa perkembangan Bang, seberapa perkembangan untuk marketplace di Blessing Spot. Kebetulan untuk marketplace kita masih memprioritaskan satu platform ya, jual beli ya. Boleh disebutkan ini? Boleh. Shopee. Untuk Shopee barangkali mau iklan juga boleh. Nanti di sini saya tambahkan ini toko itu Shopee. Memang nama tokonya Blessing Apparel. Blessing Apparel. Oke. Untuk jersey itu saya awal buka itu kalau nggak salah kita lebih ke gaming ya karena waktu dulu kan corona kan banyak bocil-bocil yang nggak sekolah. 2019 itu memang kita lagi boomingnya baju apa itu namanya gamer ya, gamer. Ya sebenarnya untuk di game sih kalau dari setahu saya kalau toko saya belum begitu jalan ya waktu di game ya. Adalah 1-2 orderan tapi tetap kita nggak putus asa, tetap mencari inovasi itu. Betul. Kita mau jual apa ya kalau ini nggak jalan seperti itu. Kebetulan untuk gaming kan lebih cocok kan dulu LPX. Saya sempat lihat orderan LPX itu di Shopee ya, itu untuk terjual gaming, ribuan. Hampir ribuan gaming. Ya. Mungkin satu desain kalau untuk saat ini sepi itu bukan karena jelek atau mahal atau gimana karena memang pasarnya sudah nggak ini. Nah untuk 2020 kebetulan saya memutuskan untuk pindah ke futsal dan sepak bola. Intinya olahraga lah, entah itu
Futsal, olahraga, basket, dan badminton, lain-lain bulu ya, tangkis. seperti itu. Nah ternyata di situ agak menjanjikan, pasarnya lebih tinggi gitu. Karena waktu jersey game itu kan banyak sekali bocil-bocil yang Iya, COD, jadi PHP. resiko untuk Retur itu lebih gede. banyak. Seperti itu. Kadang ada bocil pesen jersey game, minta desain seperti ini, terus ngeyel terus. Habis itu pesennya jam 8 malam, suruh sampai nanti malam. Ya, itu keunikannya bocil. Iya. Ya memang kita sebagai penjual memang harus sabar di situ. Iya, sabar. Kita sangat sabar sekali ya untuk menghadapi bocil-bocil FF. Gimana yang lagi, Mas pesan Han? di Kita. Ini jenengan tadi sudah menceritakan perkembangan marketplace. Ini untuk kedepannya ada strategi apa lagi untuk mengembangkan pemasaran di Blessing Apparel ini? Mungkin saya boleh minta minumnya ya, teh apa? Boleh, apa ya? ini silakan, ini sudah disiapkan. Minta tolong. Terima kasih. Ini Oke teman-teman, sambil martabak. barusan ada Grab datang, jadi kita break dulu. Memang ini nunggu jajan sampai, sambil kita ngemil, sambil kita ngobras lagi bareng Mas Afan Konveksi. Nah ini Mas Afan tadi belum dijawab ya tentang bagaimana strategi ke depan untuk mengembangkan Blessing Apparel. Mungkin lebih ke pelayanan ya, dipercepat dan mengurangi kesalahan-kesalahan produksi. Mungkin itu aja modalnya. Karena kalau untuk kedepannya itu pasti setiap kita mau bikin inovasi kan pasti tidak lepas dari modal, Pak. Seperti itu. Nah itu kan tadi dibicarakan bahwa ada kesalahan-kesalahan produksi. Iya. Kadang yang menjadi penghambat dalam produksinya di Blessing Apparel itu seperti apa? Maksudnya penghambat yang seperti apa? Ya, yang tadi dibicarakan jenengan bahwa kita tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah untuk pembenahan kedepannya. Nah itu kesalahan-kesalahan dalam hal produksi itu seperti apa yang pernah dialami oleh Blessing Sport? Yang jelas ya, kita kalau untuk online itu, kalau offline kebetulan jarang ya, untuk kesalahan sangat kecil lah. Karena online itu kan kita dikejar waktu, konsumen juga Tidak ketemu langsung, jadi intinya kita ngikut sistem aja gitu. Ya untuk kedepannya ya kita paling setiap bulan itu kita briefing lah tim kerja untuk lebih baik lagi, untuk lebih giat lagi bekerjanya, seperti itu, lebih hati-hati lah intinya dalam produksi seperti itu. Terus untuk pengembangan marketplace lain, mungkin di sini lagi booming TikTok. Nah, itu kebetulan saya kesini itu nanti setelah acara ini. Enggak usah setelah acara ini, kita bahas di sini aja. Kebetulan Maksudnya kalau untuk TikTok saya malah ini TikTok, kalau untuk TikTok saya yang tanya, soalnya boleh. saya belum tahu. Iya, kalau untuk LPI kan sudah tahu semua lah ya di sini ya. Kalau untuk TikTok LPI ya penjualannya udah oke, udah ribuan, yang live juga udah keren-keren ya, cibi-cibi, cantik-cantik. Tahu dapatnya dari mana, saya sudah nyari satu aja susah banget ya. Agen. Nah, ada agennya. Ada. Ini Agen micet. Jadi kemarin kan kita sempat kumpul-kumpul sama salah satu vendor juga ya dari Kalimbawang ya, Mas Erli ya. Mas Erli. Ya, itu Jelinteng. Klut. Paling ganteng. Dia paling apa itu namanya, good look. Besok kita panggil di sini. Iya. Kita sembunyikan mukanya. Karena ini bahaya, dengan kegantengannya itu sangat berbahaya. Seperti itu. Mungkin dulu Anda juga ganteng sebenarnya. Dulu pas zaman masih bujang. Masih ganteng. Ini dulu ganteng waktu istrinya masih beleken. Ya, tapi sekarang alhamdulillah istri sudah sadar. Bahwa saya emang jelek awalnya. Kemarin sempat perisan di dokter mata, matanya beleken nih mari. Loh, tapi untung tetap bersyukur punya saya. Iya. Ya bagus lah. Jadi intinya kita di sini itu sebenarnya untuk di sisi lain ngobrol-ngobrol tentang vendor masing-masing ya, usaha. Kita juga saling tanya jawab. Saya juga nanti ingin menanyakan kepada CEO-nya LPX ya ini ya. Iya. Untuk TikTok itu gimana bisa seperti itu? Iya. Nggak tanya sama tukang presnya. Kebetulan untuk tukang presnya saya kurang paham di sini. Ini saya. Oh, ini tukang pres LPX. Iya.
Ini tukang presnya, ini CEO-nya ya. Saya tukang ngepres batin. Jadi Mas Afan menganggap bahwa konten kita malam ini Apa? tuh satu katanya apa? Jadi apa yang kita hasilkan, apa yang kita peroleh di acara ini, apa yang kita sharing di acara hari ini, ya kan? Iya. Jadi terima kasih sekali lagi buat Mas Afan. Semoga berkah selalu, rezekinya melimpah, untuk usahanya semakin berkembang. Amin. Dan pastinya kita tidak akan bertemu di malam ini saja. Oke. Untuk kelanjutannya kita pasti akan ada acara-acara lain. Oke, siap. Saya siap untuk mensupport acaranya LPX Studio. Oke. Terima kasih yang sudah menonton. Buat kalian para LPX lovers, jangan lupa subscribe tentunya, like, comment, and share. Peace.